pembelajaran selanjutnya, yaitu teman-teman mempersiapkan soal-soal yang ada di buku paket, sama dipelajari saja ya, nggak perlu dikerjakan, nggak apa-apa. Sama apa? Kertas, penggaris, gunting, lem. Jadi kertas, penggaris, gunting, lem dipakai untuk apa, Ustazah? Dipakai untuk membuat jaring-jaring. Dari hari ini silakan ditentukan, saya mau membuat jaring-jaring apa misalnya. Oh, saya mau membuat jaring-jaring lingkaran aja wes, cek keren misalnya ya. Kenapa? Karena itu yang paling wow, luar biasa nanti kita kalau bisa membuatnya ya, karena rumit. Nah, habis itu saya mau buat kubus saja Ustazah, boleh. Saya mau buat kerucut, boleh. Silakan dari sekarang teman-teman pilih mana yang mau dibuat bangun datarnya, jaring-jaringnya ya. Jadi silakan dipilih. Teman-teman bisa memilih ada kubus, balok, apa namanya, prisma, limas, kerucut, lingkaran, boleh ya, kok lingkaran, bola ya, mohon maaf, bola. Nah silakan dipilih. Ustazah tidak akan menentukan buatnya di mana Ustazah, buatnya pada saat itu juga, pada saat teman-teman Zoom ya, langsung kita buat, kita praktek di situ dan langsung jadi, gitu ya. Jadi dipersiapkan semuanya karena nanti pada saat itu juga akan langsung penilaiannya, gitu ya. Jadi tidak ada yang penilaiannya besoknya, tidak. Jadi sekarang tugasnya, sekarang juga penilaiannya, gitu. Oke, siap ya? Apa tadi yang dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Soal-soal yang ada di buku paket tentang sifat-sifat bangun ruang dan membuat apa? Membuat jaring-jaring bangun ruang. Bisa pilih salah satu, terserah. Kita membuatnya cuma satu saja ya, satu saja. Dan silakan nanti yang dipersiapkan adalah gunting, lem, kertas, gunting, lem, kertas, penggaris, gunting, lem, kertas, penggaris. Itu yang harus kita siapkan. Gitu ya? Bisa dimengerti? Siap ya untuk hari berikutnya? Oke, siap. Siap ya untuk hari berikutnya, untuk persiapan berikutnya, untuk penilaiannya insya Allah. Ustazah tidak akan ngasih nilai teman-teman di bawah KKM kok. Asalkan apa? Asalkan tugas semuanya dilaksanakan dengan baik. Dan pada saat itu juga, insya Allah soalnya nggak akan Ustazah ngasih yang sulit-sulit, tidak. Gitu ya. Mudah kok. Kalau nggak bisa nanti kita bantu, kita kerjakan bareng di Zoom itu ya. Jadi misalnya kayak tadi tiba-tiba Zoom-nya mati, ya langsung teman-teman masuk lagi di link yang di-share selanjutnya. Semoga nanti kedepannya kita tidak share link terus-terusan kayak gini ya. Insya Allah nanti kita sudah bisa langsung terus dari jam 7.30 sampai jam 10.00. Tidak ada matinya gitu ya. Kita berharap seperti itu. Untuk sementara memang seperti ini dulu ya. Itu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang ya? Gampang bangun ruang itu ya, gampang kok. Memang gampang sekali insya Allah, gitu ya. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri? Ada. Iya Mbak Kansa. Apa Mbak Kansa? Soalnya itu yang dikerjakan yang mana aja? Nggak usah dikerjakan, cukup dilihat dulu aja. Ya, dilihat dulu halaman. Nanti mengerjakannya, saya carikan ya. Kita mengerjakannya bareng-bareng saja, Mbak Kom. Ustazah, kita ngerjakannya bareng-bareng ya. Tadi itu kan aku nggak lihat Ustazah yang ikut Zoom siapa aja, soalnya ini pakai HP jadi harus geser-geser. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti di absen aja waktu di grup. Ya. Gitu ya, kan enak. Nah, oke. Nanti kita buat grup khusus kelas 4C ya. 6C kok 4, mohon maaf. Teman-teman sudah kelas.
Nah, dilihat ini loh yang halaman 6 sampai halaman 7. Nah, ini. Nanti kita persiapkan, kita lihat aja, enggak usah dikerjakan terlebih dahulu, enggak usah, atau teman-teman mau mengerjakan di rumah ya enggak apa-apa, silahkan. Jadi dilihat, dipelajari aja di halaman 6 buku paket ya, buku paket halaman 6 yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jam 9 aku izin live ya. Kenapa? Udah jam 9. Iya, oke, gitu ya. Jadi halaman 6, 7, 8 itu. Kita akhiri ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nah, di sini sifat-sifat kubus itu memiliki 6 sisi. Semua sisinya itu memiliki luas yang sama. Kenapa kok sama? Karena dia bentuknya persegi. Rusuknya yang garis-garis ini ada 12 titik sudut. Nah, titik sudutnya itu yang pinggir-pinggir ini. Jadi titik sudutnya ada 8. Terus memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang itu berarti ini kalau digaris, seret, digaris ke sini. Ini juga digaris ke sini. Itu namanya diagonal bidang. Kalau di dalam antara sini sama sini, nah itu namanya diagonal buang ya. Ada 4. Memiliki 6 bidang diagonal. Nah ini banyak sekali, tapi nanti teman-teman yang wajib kita ketahui adalah banyaknya sisi, rusuk, titik sudut. Nah, itu biasanya yang paling sering ditanyakan, gitu ya. Nah, kalau untuk jaring-jaringnya, nah nanti hari Jumat ya kalau nggak salah, ya matematika lagi, kita praktek membuat jaring-jaring kubus. Nanti kita praktek semuanya, kita membuat jaring-jaring kubus. Ini ya, jaring-jaring kubus, banyak sekali di sini modelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, barangkali nanti teman-teman bisa menemukan penemuan baru untuk jaring-jaring kubus itu Masya Allah ya. Nanti akan masuk di sini, yang ke-12 gitu ya. Nah, ini yang selama ini mungkin yang biasa digunakan gitu. Bisa dicoba di rumah. Ini ya, ini tentang kubus. Jadi kubus tadi itu adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kubus itu biasanya dipakai untuk dadu tadi, atau kotak kado, ada rubrik, itu ya. Kalau sifat-sifatnya, kubus itu memiliki 6 sisi, semua sisi luasnya sama, rusuknya ada 12, habis itu titik sudutnya ada 8, dan rusuknya sama panjang. Nah, ini semua banyak sekali ya. Nggak usah dihafalin semua, nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu yang paling penting. Yang paling penting yang mana? Sisi, rusuk, sudut. Itu ya. Nah, sekarang kita ke balok. Ini adalah balok. Kalau balok itu bangun ruang. Ini ya. Bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan. Nah ini, 1, 2, 3. A, B, F, E berhadapan dengan D, C, G, H. Nah ini berhadapan ya. Jadi balok itu mempunyai 3 pasang sini, sisinya, panjang ininya itu sama. Atas, bawah, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Ini kalau ini berbeda ya itunya ya, panjangnya ya. Biasanya di sini bentuknya kubus atau bentuknya persegi, atau bisa juga di sini bentuknya persegi panjang, tergantung kita menggambarnya gitu ya. Terus benda-benda yang berbentuk balok bisa dilihat di sini. Ada almari, penghapus papan, almari banyak sekali ya, ini almari semua, penghapus papan semuanya. Nah itu bentuknya balok. Sudah, sekarang kita ke sifatnya.
Nah, sifat-sifat balok. Ini ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Gambarnya jaring-jaring balok. Nah, ini jaring-jaring balok ini. Nah, bisa terbuka ya, jaring-jaring balok sama balok sama kubus itu sisinya ada 6 sama. Terus titik sudutnya ada 8 sama. Ya, rusuknya ada 12 sama. Yang membedakan apa? Bentuk sisinya saja. Kalau kubus semua sisinya berbentuk persegi, tapi kalau balok sisinya itu berbentuk persegi panjang. Itu ya. Ini coba dilihat, ini nanti bisa teman-teman baca lagi untuk yang sisi. Kenapa? Karena memang kalau untuk sifat-sifat bangun ruang itu hanya perlu membaca saja. Itu ya. Nah, yang terpenting ini 6 sisinya ada 6, titik sudutnya 8. Rusuknya ada 12. Yang membedakan hanya bentuk sisinya saja. Kalau kubus semua sisinya berbentuk persegi, tapi kalau balok itu persegi panjang. Nah, ini adalah apa ini namanya? Jaring-jaring balok. Ini ya, bisa dilihat ya jaring-jaring balok. Ya. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita ke prisma. Nah, ini prisma ya. Bentuknya prisma itu macam-macam. Coba dilihat di sini ada. Di sini Ustazah nyontohkan cuma 4. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, kalau mau teman-teman buat segi 8 misalnya, silakan ada. Jadi prisma itu semua nanti rusuk sisi itu tergantung apa? Tergantung kita buat berapa banyak sisinya. Seginya, misalnya ini segitiga. Nah, nanti rusuk sama sisinya jumlahnya berbeda juga. Kalau ini segitiga ya, kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, kalau prisma segitiga itu rusuknya ada 9. Kalau prisma segi 4 rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 12. Jadi untuk nanti sifat-sifat prisma itu akan berbeda, itu tergantung apa? Tergantung bentuknya. Seginya berapa? Prisma segi berapa? Kayak gitu. Soalnya di sini biasanya yang banyak digunakan adalah prisma segi 3. Itu yang banyak digunakan. Nah, ini pengertiannya di sini ya. Jadi kok lanjut, maaf ya. Nah, di sini kita ke benda-benda yang berbentuk prisma. Benda yang berbentuk prisma, coba dilihat di sini. Nah, ini ya. Coba dilihat, ini ada namanya apa ini? Hello Panda. Toblerone. Nah, yang suka makan coklat siapa? Nah, suka makan coklat? Tenda. Nah, yang suka tenda, suka main tenda misalnya. Ini ada, oh misalnya ini kok balok. Nah, betul. Sebenarnya balok itu juga bagian dari prisma segi 4. Tapi di sini balok itu punya untuk membedakannya, dia itu disendirikan dalam hal rumusnya tadi. Jadi balok di sini itu termasuk prisma, tapi karena dia sudah punya nama sendiri, jadinya dia dibedakan, gitu ya. Kenapa? Karena prisma nanti itu cenderung yang dipakai adalah yang seperti ini, segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 8. Itu ya, yang umum. Yang nggak umum ini, agar teman-teman tahu kalau ternyata balok itu juga ternyata adalah prisma, gitu ya. Tuh, ini ada lagi. Nah, ya, ini ya benda-bendanya ya. Nah, kita ke sifat-sifatnya. Di sini sifat prisma itu tidak dijelaskan secara runtut seperti kubus balok tadi. Kenapa? Karena di sini yang dijelaskan bersifat umum. Karena modelnya itu banyak sekali. Yang di sini Ustazah tuliskan itu adalah prisma segi berapa ini?
prisma segitiga ya. Nah, ini sisi-sisinya. Ini terdiri atas sisi alas itu yang di bawah, habis itu sisi atas, sisi yang di atasnya, sisi tegak itu berarti yang berdiri-berdiri. Yang ini ya. Nah, ini yang lagi berdiri-berdiri nih. Nah, ini sisi atas, ini sisi bawah. Nah, ini yang roboh ini ya. Roboh ini namanya sisi tegak. Gitu ya. Kita lanjut. Untuk itunya apa? Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk jaring-jaringnya bisa dilihat di sini. Nanti teman-teman bisa memilih. Nggak hanya kubus balok ya. Bisa memilih mau praktek jaring-jaring apa, bisa memilih sendiri. Karena itu nanti keterampilan ya, nilai keterampilan kita. Selanjutnya, limas ya. Nah, ini limas. Dilihat. Limas pengertiannya ya, ini limas. Nah, limas ini sama dengan prisma. Bedanya kalau prisma, sisi alas sama sisi bawahnya itu datar. Tapi kalau limas, sisi atasnya ini pasti lancip. Bentuknya kayak apa? Pernah lihat apa? Teman-teman tahu kuburannya Fir'aun itu namanya apa? Piramid ya. Nah, piramida. Nah, kayak piramida bentuknya. Nah, ini ya, mohon maaf. Ini gambarnya yang bentuknya limas itu gambar yang paling atas saja. Yang paling atas ya, untuk yang bawah ini dia tidak berbentuk limas tapi prisma. Nah, kita lihat ini ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah gambar limas. Limas segi 4. Kalau di gambar sini itu limas segi 3. Lihat ya. Ini contohnya hanya sebagian. Ada lagi apa? Yaitu tadi yang sudah bilang apa tadi? Namanya piramida. Nah, untuk jaring-jaringnya di sini ya. Ini jaring-jaringnya limas. Bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini bisa terbuka. Nah, ini kalau terbuka. Ini jaring-jaring limas ya. Nah, sifat-sifatnya limas itu dia memiliki satu alas dan tidak memiliki sisi penutup. Jadi kenapa kok tidak memiliki sisi penutup? Karena atasnya ini lancip, ya nggak ada tutupnya. Jadi dia hanya punya alas, tapi dia mempunyai titik ya yang di atas itu. Punya tipe Ya. Ini limas. Kita lanjutkan ke yang lain. Yang garis sih warna-warni itu. Kita lanjut ke yang lain. Nah, ini apa namanya? Tumpeng, es krim. Oh, itu senang sekali nih. Senangannya teman-teman ini bentuknya. Nah, kerucut. Ya. Jadi kerucut. Ini kerucut. Bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas. Tapi bidang alasnya, alas itu yang di bawah loh ya. Alas itu yang di bawah, tapi alasnya itu bentuknya lingkaran. Jadi limas ini, kerucut ini itu adalah sebenarnya ya limas tapi alasnya berbentuk lingkaran. Makanya dia dikasih nama yang berbeda sama kayak balok tadi. Dia dikasih nama yang berbeda. Apa namanya? Kerucut. Sebenarnya dia bagian dari limas, tapi karena dia berbeda sendiri, makanya dia dikasih nama sendiri yang namanya adalah kerucut. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, benda-benda yang berbentuk kerucut bisa dilihat di sini. Nah, ini pembatas jalan, tumpeng, es krim, topi ulang tahun ya. Nah, banyak lagi yang bisa teman-teman cari, mungkin. Itu kerucut. Nah, ini memiliki dua sisi lengkung, yaitu alas. Sisi lengkung itu ini bisa ada gede ini ya. Sisi lengkung. Nah, sisi lengkung itu yang di bawah ini. Set sama ini di samping. Kalau bentar, biar usah ada geser. Oke, nah ini ya. Sisi lengkung itu yang di bawah ini, sisi lengkungnya ada dua, yaitu yang di sini sama selimut itu ini, yang nutupi itu, yang kerucut itu. Nah, ini ya, ini namanya
kerucut. Oh, mau cepat sekali ya jam ini ya. Mohon maaf ya. Oke, itu. Kerucut sudah ya. Kita ke dia untuk kerucut jaring-jaringnya modelnya cuma satu ya. Sama nanti kayak tabung. Nah, ini tabung. Tabung di sini dilihat. Jadi kalau tabung, benda-benda yang berbentuk tabung, teman-teman lihat di sini semuanya sudah ada ya gambar-gambarnya. Tempat sampah, tempat minuman kaleng, macam-macam itu tabung. Kita lanjut ke sifatnya tabung. Nah, di sini saya geser lagi biar nanti teman-teman bisa melihat. Oke. Nanti bisa terbuka. Nah, ini ya. Jadi kalau ini jari-jarinya, oh jaring-jarinya bisa teman-teman lihat. Dia cuma satu aja. Ini sisi penutup, ini sisi alas selimut itu yang melingkar di sampingnya itu. Nah, ini namanya selimut. Jadi sifatnya tabung itu mempunyai dua rusuk. Satu, ini rusuknya ya, satu, dua rusuk. Alas dan tutup berbentuk lingkaran, mempunyai 3 bidang sisi, yaitu alas, habis itu penutup, ini alas, ini penutup, ini selimut. Tidak memiliki sudut, itu tabung. Ya, kita lanjut. Nanti biar ada sesi pertanyaan. Nah, sekarang bola terakhir. Bola ini ya. Ini bola. Kalau contoh bendanya bisa dilihat ya bola, kelereng, macam-macam sini ya. Untuk sifatnya, nah ini. Kalau jaring-jaring bola itu yang agak kesulitan kita buatnya ya. Kenapa? Karena tergantung kita memotongnya jadi berapa. Nanti seperti itu. Itu kalau jaring-jaring bola. Ini contohnya salah satu ya. Nah ini sisinya cuma satu, nggak punya rusuk intinya ya. Ingat bola itu tidak punya rusuk. Dilihat semuanya ini. Nah itu tentang lingkaran. Nah ini ya. Terus ini kata-kata yang perlu mungkin teman-teman ingat. Biasanya kita akan apa ya? Kita nggak pede karena apa? Karena kita dirasa misalnya kurang, menurut kita itu kurang bisa mengerjakan apapun misalnya kayak gitu. Jadi kita berpikir aja, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan buktikan. Jadi kalau orang-orang ragu tentang kemampuan kalian, biarkan saja, tetap percaya diri, buktikan, aku loh bisa. Aku pasti bisa kayak gitu ya. Sama kayak ngerjakan matematika. Terus percayalah pada dirimu sendiri, kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Ya. Jadi misalnya teman-teman, aku kok biasa-biasa aja. Kenapa? Karena belum digali potensinya. Sama ngerjakan matematika kayak gini. Aku loh Yusada ngerjakan nilaiku 30. Kenapa? Karena potensinya belum teman-teman gali apa yang ada di dalam dirinya teman-teman. Sama kayak Ustazah dulu juga pernah merasakan seperti itu. Belum bisa mengerjakan matematika dengan baik, belum bisa menerima dengan baik. Kita gali terus. Kita gali potensi kita. Insya Allah kita bisa. Gitu ya. Nah, sekarang saatnya untuk tanya jawab. Disiapkan semuanya, angkat tangannya. Ustazah mau ini ya, kembali ke sini ya. Nah, gimana caranya ini? Balikin lagi. Ini angkat tangannya rasanya. Sudah siap? Sudah siap? Share-nya sudah itu ya? Sudah stop ya? Ya usah Kak. Oke, sudah siap? Berarti ini ya yang masuk ya. Sebentar ada screenshot dulu. Sampai Mbak. Habis itu sampai Mbak Harza. Siap-siap pertanyaan ya di sini ya. Disiapkan.
Oke. Pertanyaan pertama. Eh, kubus mempunyai berapa rusuk tadi? Angkat tangannya. Pakai ini tadi ya. Ada berapa rusuknya kubus tadi? Bisa tahu nggak? Bisa lihat ini. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, ada banyak sekali. Silakan disebutkan aja wes, enggak apa-apa. Ada Mbak Aisyah Zahra, 12 rusuk. ada Mbak Sila. Habis itu Aisyah Azhar, Mbak Aisyah Zahra, Mbak Sila, Mbak Nela, Mbak Sabita. Siapa lagi? Tidak. Mbak Zia, ada berapa tadi rusuknya? Sebutkan sekarang. 12. Ada 12. Bentar ya. Mbak Zia, Mbak Sabit, Mbak Vita. Habis itu Mbak Aisyah Zahra. Dapat berapa poin, Us? 5 poin. Habis itu Mbak siapa tadi? Mbak Aisyah Zahra, Mbak Nela, Mbak Karisa Asila. Oke. Selanjutnya. Sisi tabung. Tabung itu memiliki berapa sisi? Ayo tadi. Masih kita? Tabung sisinya ada berapa? Sisi itu berarti bukan yang garis-garis ya. Sisinya tabung ada berapa? Ini siapa? Mbak Ziva. Ada Mbak Ziva. Habis itu. Tidak apa-apa, silakan. Pertanyaannya apa, Ustazah? Sisinya tabung tadi ada berapa? 3 sisi. Ada 3, Ustazah. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oh, jawab semua ini. Oke, kalau jawab semua enggak apa-apa, wes tetap kasih bonus semuanya dapat 5 poin ya. Gimana, adil kan? Kecuali yang nggak masuk hari ini ya. Yang nggak masuk hari ini ya nggak dapat. Berarti yang hari ini dapat semuanya. Ustazah, nanti kalau jawabnya bareng aja nggak apa-apa. Ustazah kasih 5 poin semuanya. Sisinya tabung ada 3. Oke, soal pertanyaan selanjutnya. Sebutkan, ini untuk semuanya ya. Sebutkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas. Ayo. Kursi. Limas. Piramida. Di atasnya lancip. Piramida. Ya, pintar nih piramida ya. Semuanya udah kasih. Yang penting mau jawab. Kalau nggak jawab ya nggak usah kasih. Api ulang tahun, Ustazah. Api ulang tahun. Api ulang tahun itu bentuknya kerucut. Ya kerucut, tapi dia punya nama sendiri ya, mohon maaf. Dia namanya kerucut, tapi memang dia mirip limas, tapi karena dia punya sisi alas yang berbentuk lingkaran, maka dia punya nama sendiri yaitu kerucut, gitu ya. Oke, karena ada yang bisa jawab, terus ada kasih 5 semuanya. Selanjutnya, berarti dapat berapa tadi semuanya? Sudah dapat 10 ya? 15. Iya. Kali yang pertama tadi, oke. Selanjutnya, apa ya? Sekarang siapa yang bisa ngasih Ustazah pertanyaan? Gantian. Silakan angkat tangan. Gantian, bukan Ustazah yang ngasih pertanyaan, tapi teman-teman yang ngasih pertanyaan Ustazah. Ayo, siapa ayo? Ustazah kasih 10 poin yang berani ngasih pertanyaan Ustazah. Pertanyaannya harus sulit, tak? Hah? Terserah teman-teman. Apalagi sampai Ustazah nggak bisa jawab ya. Wah, tak kasih banyak nanti. Tata cara nyari kelilingnya. Siapa ini yang bertanya? Yang ngasih pertanyaan siapa? Ya, ayo Mbak. Bentar, ini dengar suaranya Ustazah.